Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Duit Crash One. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan juga tidak lupa agar kita dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang industri retail yang ada di Indonesia, khususnya tentang persaingan antara para pelaku usaha retail yang ada di tanah air. Seperti yang kita ketahui, industri retail itu memang menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dalam beberapa waktu terakhir, dalam beberapa tahun terakhir, dan pelaku utamanya itu adalah Alfamart dan juga Indomaret. Jadi selama ini seperti yang kita ketahui bahwa Alfamart dan Indomaret itu memang sangat dominan di industri retail, di jaringan waralaba untuk minimarket. Saat ini kita bisa melihat atau bisa menemukan dengan sangat mudah berbagai jaringan retail Indomaret dan juga Alfamart di berbagai daerah. Bahkan untuk daerah-daerah yang skala kecil itu juga manajemen Indomaret sudah berhasil memasukkan gerainya atau outletnya atau tokonya ke daerah tersebut. Tapi manajemen Indomaret dan juga Alfamart itu tidak boleh berleha-leha atau tidak boleh bersantai-santai, karena kedepannya tentu saja persaingan itu akan semakin ketat di antara para pelaku usaha retail yang ada di Indonesia. Apalagi saat ini sudah masuk satu pesaing baru yang disebut-sebut bisa mengancam eksistensi Alfamart dan juga Indomaret di industri retail yang ada di Indonesia. Jadi saat ini di Indonesia itu sudah masuk jaringan retail namanya adalah Osef yang berasal dari Filipina. Di Filipina sendiri Osef itu sudah berdiri pada tahun 2021 dengan mengusung slogan atau tagline yang sangat ear-catching, yaitu Everyday Low Price. Kalau kita bicara tentang slogan yang diusung atau dibawa oleh Osef, itu sudah menunjukkan komitmen manajemen Osef untuk memberikan atau menjual barang dengan harga yang lebih murah dibandingkan di outlet ataupun toko lainnya. Nah, khusus di Indonesia, Osef itu sudah masuk pada tahun 2023 lalu. Tagline atau slogan yang ada di Indonesia itu adalah jaringan supermarket diskon. Lagi-lagi kalau kita bicara tentang tagline atau slogan yang dibawa oleh manajemen Osef ke Indonesia, hal itu menjadi bukti bahwa manajemen Osef itu ingin menekankan bahwa mereka bisa memberikan harga yang lebih murah untuk masyarakat Indonesia ketika membeli berbagai kebutuhan di toko atau di outlet Osef sendiri. Kalau kita bicara tentang barang yang dijual di Osef, Indomaret, dan Alfamart, itu memang terlihat tidak jauh berbeda. Jadi manajemen Osef itu memang menyediakan berbagai bahan pangan, kemudian juga mereka menyediakan berbagai peralatan ataupun kebutuhan rumah tangga, dan juga tidak lupa manajemen Osef itu menyediakan atau menawarkan produk-produk untuk perawatan diri. Seperti yang kita ketahui, Alfamart dan Indomaret itu juga menyediakan atau menjual barang-barang dari 3 kategori itu, yaitu bahan pangan, kemudian juga perawatan diri, kemudian juga kebutuhan rumah tangga untuk sehari-hari. Nah, ternyata manajemen Osef itu juga melakukan langkah yang sama, tapi tentu saja mereka memiliki perbedaan dibandingkan manajemen Alfamart dan Indomaret ketika beroperasi. Ini juga ada poin unik sendiri yang dilakukan oleh manajemen Osef. Jadi menurut situs resminya, di website resminya, manajemen Osef itu mengakui bahwa mereka tidak menyewa tempat di lokasi yang harga sewanya lebih mahal. Jadi hal itu bisa menekan kos atau menekan biaya, sehingga manajemen Osef itu bisa untuk menjual barang atau produk dengan harga yang lebih murah. Selain itu juga seperti yang tadi saya bilang, bahwa manajemen Osef itu memang menekankan bahwa mereka ingin menjual barang atau produk dengan harga yang lebih murah, lebih kompetitif, dan tentu saja kalau kita bicara harga yang lebih murah itu akan sangat menarik perhatian masyarakat, tidak hanya di Indonesia tapi juga dimanapun. Kalau kita bicara tentang harga yang lebih murah, ini sudah ada ramai di media sosial bahwa produk atau barang yang dijual oleh Osef itu lebih murah di raknya daripada harga yang ada di kemasan produk. Kita ambil contoh misalnya sebuah produk A, di harga kemasannya itu harganya 10.000, tapi ternyata untuk harga yang ada di display, yang ada di rak itu bisa lebih murah. Kita ambil contoh saja mungkin 9.500. Hal itu tentu menjadi sebuah fenomena unik, karena apa? Selama ini tentu saja harga yang dijual atau dipasang
di display yang ada di rak, kemudian juga di kemasan, itu tentu akan sama dan para pembeli itu tidak akan mengalami kebingungan. Selain itu juga kalau saya baca dari situs resmi OSIF sendiri bahwa manajemen OSIF itu memberikan garansi produk kembali untuk masyarakat yang membeli produk-produk di gerai atau di outlet OSIF. Selain itu juga manajemen OSIF itu memberikan garansi uang kembali kepada masyarakat atau kepada konsumen yang ternyata produk yang dibelinya itu tidak sesuai dengan keinginannya. Selain itu juga ada poin unik lainnya yang diberlakukan atau diterapkan oleh manajemen OSIF di setiap gerai atau setiap outlet yang mereka bangun. Jadi ternyata manajemen OSIF itu mewajibkan para pembeli itu harus membayar dengan cash. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini sudah banyak masyarakat yang lebih mengandalkan pembayaran cashless atau dengan berbagai platform yang bisa untuk memudahkan pembayaran. Tapi ternyata manajemen OSIF itu tidak melakukan hal itu. Mereka lebih memilih untuk tetap melakukan pembayaran atau mewajibkan para konsumen atau pembeli melakukan pembayaran dengan uang cash. Tentu saja hal itu menjadi strategi tersendiri. Apa strateginya? Tentu manajemen OSIF yang mengetahuinya. Kalau kita bicara tentang pembayaran cash, tentu saja mungkin itu bisa menimbulkan plus dan minus tersendiri, khususnya bagi generasi muda atau anak muda. Karena apa? Seperti yang kita ketahui, saat ini sangat banyak generasi muda atau anak-anak muda yang sangat mengandalkan pembayaran dengan cashless. Bahkan sudah ada fenomena bahwa anak-anak muda itu lebih memilih menyimpan uangnya di dompet digital daripada mereka harus menyimpan uang cash yang ada di dompet. Tentu saja hal itu bisa untuk menekan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau kita bicara tentang langkah yang dilakukan oleh manajemen OSIF sendiri, itu memang sangat unik dan memang cukup berbeda. Bahkan bisa dikatakan bahwa saat ini warung-warung kelontong atau warung-warung biasa atau bahkan UMKM itu juga sudah mengandalkan sistem pembayaran cashless. Nah, kalau kita bicara lagi tentang OSIF dan juga manajemen dan juga Alfamart dan Indomaret, dari segi toko itu memang tidak terlalu berbeda karena seperti yang tadi saya bilang bahwa produk yang dijual juga hampir mirip, kemudian juga bentuk outlet atau bentuk gerainya itu juga tidak jauh berbeda, tapi banyak yang menganggap bahwa gerai atau outlet OSIF itu memang lebih minimalis dibandingkan gerai atau outlet Alfamart maupun Indomaret. Nah, kalau kita bicara tentang perkembangan OSIF yang ada di Indonesia, ini bisa dilihat bahwa perkembangannya sangat masif, meskipun sampai saat ini memang masih baru terpusat di Jakarta dan juga di Bekasi, dan juga di daerah-daerah penyangga lainnya. Kalau kita melihat memang saat ini cukup mudah menemukan gerai atau outlet OSIF ada di kota besar seperti Jakarta, kemudian Bekasi, tapi memang harus diakui bahwa jumlah gerai ataupun jumlah outlet OSIF itu memang jauh lebih sedikit dibandingkan Alfamart maupun Indomaret. Seperti yang kita ketahui, Alfamart dan Indomaret itu sudah memiliki ribuan jaringan minimarket yang berada di bawah manajemen mereka. Itu terbagi menjadi dua, satu yang dipegang sendiri, kemudian yang satunya lagi adalah gerai minimarket yang memang difranchise-kan untuk masyarakat umum yang ingin bergabung menjadi mitra untuk Indomaret maupun Alfamart. Nah, tapi sekali lagi bahwa manajemen Indomaret maupun Alfamart itu tentu saja tidak boleh berleha-leha, tidak boleh bersantai-santai. Karena apa? Dengan perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh OSIF, tentu saja OSIF bisa untuk menjadi ancaman tersendiri terhadap eksistensi Indomaret maupun Alfamart sebagai penguasa industri retail yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita bicara lagi tentang OSIF, bagaimana perkembangannya ke depannya, kalau kita lihat satu poin saja, yaitu dari harga produk yang lebih murah, tentu saja hal itu menjadi sebuah keunggulan tersendiri. Karena apa? Seperti yang kita ketahui, harga produk yang murah tentu akan sangat menarik perhatian bagi para konsumen ataupun masyarakat umum. Nah, kalau teman-teman bagaimana melihatnya tentang persaingan ke depannya antara OSIF, Indomaret, dan Alfamart, silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar ekonomi Indonesia, agar perekonomian Indonesia tetap stabil bahkan semakin baik ke depannya. Dan juga tidak lupa kita berdoa agar kita selalu berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Dan juga dimudahkan dalam berbagai urusan yang saat ini sedang kita kerjakan. Terima kasih, sampai jumpa.